Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadasi. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau disebut juga dengan nama lain sebab-sebab hadas. Waladhi yungkidu ay abtilul wudu'a khamsatu asya, yang membatalkan wudu, merusak wudu, menyebabkan hadas ada 5 perkara menurut mazhab Syafi'i ini. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, ail kubuli wa dubur, jalan depan farji zakar, dubur ya lewat jalan belakang. Kalau menurut mazhab Hanafi itu batalnya wudu sebab keluarnya yang najis meskipun tidak dari 2 jalan ini. Dari tubuh misalnya orang dibekam, keluar darah, najis, batal menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau kita khusus yang di 2 jalan itu, 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Min mutawaddi'in hayyin wadihin mu'tadan kana al-khariju kafil wa'idin aw nadiran kadamin wa hasyin najisan kahajang atau tahiran kadudin. Keluarnya sesuatu baik jalan depan dari farji zakar, dari jalan belakang dubur itu dari orang yang punya wudu, yang orangnya hidup. Kalau mati mayit sudah nggak perlu lagi, setelah dimandikan, dibersihkan, sudah mau dikafani, mau disolati, ternyata dia keluar kencingnya misalnya mayitnya itu, atau keluar tainya misalnya, nggak perlu diwudui lagi karena nggak batal. Sarannya hayyin, hidup, dia sudah mati, sudah dimandikan, sudah diwudui, kok masih keluar hadas, sudah nggak wajib lagi karena nggak batal dia, orang mayit. Meskipun memandikan wajib, mewudui sunnah bagi mayit itu. Tapi kalau dia sudah mati ya sudah, nggak batal. Wadihin mu'tadan kan al-kharij, dan harus jelas. Wadi ini nanti mengecualikan yang tidak jelas, seperti orang khunsa muskil, orang yang terlahir punya 2 alat kelamin. Jelas laki-laki ya dia punya zakar, perempuan dia punya farji, itu jelas. Tapi kalau tidak jelas, wairu wadih, ini ada orang terlahir dia punya zakar juga punya farji misalnya, itu namanya khunsa muskil. Nah kalau itu nanti dijelaskan. Mu'tadan kahuri kaubalagitin aw nadiran katuaskin, tidak ada bedanya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu yang penting keluar dari kubul atau dubur meskipun langka. Kalau biasa jelas kencing, kentut, tai, itu biasa keluar, nifas, darah perempuan, itu biasa. Yang langka pun sama batal, seperti keluar kerikil, cacing, darah. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut madhab Maliki, sesuatu yang langka keluar, jarang keluar, maka tidak batal wudunya. Keluar jarang, kerikil keluar dari buburnya misalnya, kok jarang keluar nggak batal. Misalnya ada orang keluar madi, itu kan jarang. Bukan mani tapi madi. Madi itu ketika syahwat. Kalau wadi itu ketika kecapean, saya keluar cairan, itu wadi. Kalau madi biasanya ketika syauron syahwat, ketika syahwatnya ini naik, itu keluar cairan, namanya madi. Sebagaimana dulu Sayyidina Ali itu mazza, sering keluar madi Sayyidina Ali itu. Dia mau nanya Nabi, malu karena menantunya. Hanya ada yang
diminta menanyakan. Nah, kalau kata Nabi, kalau madhi keluar wudu tidak wajib mandi. Yang wajib keluar itu kalau orang wajib mandi besar itu kalau mani. Nah, ini kalau sesuatu apapun itu menurut mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Malik tidak. Kalau yang langka tidak batal. Kahadil amsilati au tohiron najisan au tohiron, baik itu najis maupun suci, keluar setnya itu kan suci, tetap batal. Illal mania, kecuali mani. Kalau mani ini pengecualian. Al kharija bikhtilamin min mutawaddi'in memakin adahu, maninya keluar dari orang yang tidurnya duduknya itu menancapkan pantatnya ke bumi, ini nempel. Ini kita ini namanya duduk yang memakai madhaya seperti ini. Kalau duduknya tengkurap, duduknya melumah, itu namanya tidak memakin madhau minal ardi. Kalau keluar dari orang seperti ini ya batal, wong tidur saja sudah membatalkan wudhu, nggak perlu bahas mani. Ini sekarang mani itu mewajibkan mandi besar. Mani itu hadas besar tapi bukan hadas cilik kecil. Mani tidak menyebabkan batal wudhunya mani, tapi dia mewajibkan mandi besar. Jadi kalau ada orang seperti itu, dia nggak perlu wudhu, mandi tok ya cukup. Ini gambarannya orang keluar mani kok tidak batal wudhu. Minal ardi fala yungkidu, maka tidak membatalkan wudhu. Yang batal itu hadas besar, dia wajib mandi besar. Nah, ini mengecualikan kalau maninya orang lain, bisa berhubungan itu, kalau maninya orang lain. Nah, ini batal karena itu termasuk keluar dari sabilen. Wal muskilu, ini yakin sekarang muskil, nadi wadah itu muskil. Muskil itu dia punya dua alat kelamin. Dia punya alat kelamin laki-laki perempuan. Kalau ada orang kelaminnya laki-laki tapi kok gayanya seperti perempuan, banci, bencong, wandu kalau orang Jawa, itu penyimpangan. Kalau penyimpangan ya tetap sesuai hukum. Kalau dia punya zakar ya laki-laki. Kalau dia misalnya punya farji perempuan tapi kelakuannya seperti laki-laki, tomboy atau apa istilahnya itu penyimpangan. Kalau muskil itu nggak penyimpangan, karena dia bingung, dia terlahir punya dua alat kelamin. Ini yang dibahas ulama fikih. Makanya muskil ini, bagaimana muskil ini wudunya kapan, batalnya kapan? Innama yang tagidu wuduhu bil khariji min farjaihi jami'a, dari dua alat kelamin itu keluar semua. Dia punya dua alat kelamin tadi itu keluar semua baru batal, karena muskil. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakini. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak menancapkan pantatnya tadi itu, tidur tengkurap, tidur posisinya orang tidur telentang apa jengking, duduknya jengking misalnya, kan berarti tidak mutamakin, bokongnya keangkat jengking tidurnya. Ini membatalkan wudhu. Kalau dalam mazhab lain istilahnya itu bukan naum seperti ini, tapi an-naumul mustaghriq. Kalau mazhab lain istilahnya begitu. Kalau tidurnya itu sudah tenggelam, sudah dianggap orang betul-betul tidur, itu batal. Tapi kalau ghairul mustaghriq, baru sebentar tidurnya, tidak batal, itu mazhab lain. Kalau kita dilihatnya bukan dari mustaghriq atau ghairul mustaghriq, tapi dia itu tidur pantatnya nempel di bumi atau tidak. Makanya menurut kita mazhab Syafi'i itu orang ngantuk tidak batal wudunya. Apa bedanya ngantuk dengan tidur? Nah, kalau tidur itu mimpi, ada mimpinya. Kalau orang ngantuk itu dia masih dengar suara orang meskipun tidak paham, itu ngantuk. Kalau ngantuk belum batal.
Wa fi ba'di nusail matni, dan kepengecualian dari semua adalah Rasulullah SAW. Para nabi rasul juga pengecualian, karena para nabi rasul itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Jadi ada satu saat riwayat kok Nabi tidur langsung sholat. Ditanya oleh para sahabat, nahnu ma'asyirul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi itu matanya terbejam tapi hatinya bangun. Ini keistimewaan para nabi, nggak bisa kita tiru. Wa fi ba'din sayil mati ziyadatun ardi bimati wal ardu laisa biqaidin. Jadi tidak harus bumi, misalnya di karpet. Jadi bukan harus terus di bumi, di tanah itu enggak. Di karpet, di lantai, di bantal, di apapun pokoknya bisa menjadi tempat alas. Itu enggak membatalkan wudu. Nah, kalau orang tidurnya kok begini misalnya, nah ini nggak mutamakin, ini keangkat pokoknya, itu batal itu. Kalau tidurnya mutamakin ya bersila-sila atau tawaruk, istighfar, mutamakin. Wa kharaja bitamakuni malawna qaidan, gue mutamakin. Tidurnya ini jengking, tidak mutamakin. Auna ma qaiman, tidurnya berdiri, tidur sampai berdiri juga enggak mutamakin. Karena ketika orang tidurnya itu mutamakin, kentutnya enggak keluar. Nah, kentut enggak keluar enggak bisa. Tapi kalau berdiri bisa keluar kentutnya. Ala qafau, tidurnya telentang, ini kalau qafahu ya jelas batal. Walau mutamakin, meskipun misalnya pantatnya dia sumpeli pakai opo misalnya, tetap batal karena tidurnya telentang. Wasalisu zawal akli ay al-ghalabati ali bisa kayak marodin. Yang ketiga adalah hilangnya akal, maksudnya akalnya kalah sebab mabuk, sakit, ayan, jununin gila, main ayan, awri dzalika, mendem misalnya. Hilang akalnya ini membatalkan wudhu. Ini sepakat seluruh madhab. Kalau yang ketiga ini seluruh madhab sepakat. Wa rabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata. Yang keempat adalah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, yang halal dinikah. Ghairil mahram, ghairal mahrami, yang tidak mahram. Mahram itu yang haram dinikah, ibu kandung, anak kandung, adik kandung, kakak kandung, ini namanya mahram. Kalau itu enggak batal. Pokoknya mahram itu yang kita boleh bersalaman. Kalau ajnabi ini yang kita haram bersalaman. Nah, ketika menyentuh yang haram bersalaman, batal wudunya. Baik sentuhan itu sengaja maupun tidak sengaja. Itu dalam mazhab Syafi'i masalah lamsu ini keras ini, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali paling ringan, tidak batal. Tidak batal menyentuh perempuan ajnabiyah, tidak batal. Kalau menurut mazhab Malik, batalnya itu kalau dengan syahwat, dengan lazat. Kalau enggak lazat, nggak merasakan lazat, nggak batal. Itu mazhab Malik, tengah-tengah mazhab Malik itu. Kalau Hanafi ringan, tidak batal. Makanya banyak orang kalau pas umroh, pas tawaf itu sulit nggak menyentuh perempuan ini. Wong laki-laki perempuan jadi satu tawaf itu, bersenggolan, kadang tangannya nggak bersentuhan, kakinya keinjak misalnya, sulit pokoknya nggak bersentuhan. Itu banyak yang mengikuti mazhab lain ketika tawaf itu, karena sulit orang itu. Nah, kalau haji umroh itu kita harus banyak mengkaji mazhab selain Syafi'i. Karena kalau kita saat umroh, saat haji itu terlalu fanatik Syafi'i, repot ibadahnya.
Karena di sana semua orang dari seluruh dunia ke sana dengan pemahaman madhab masing-masing. Nah, kalau kita pemikirannya waktu haji dan umrah itu sempit, ya kita akan repot sendiri. Nah, kita madhab kata para masyayikh itu, kalau kita dalam satu masalah ada qaul dalam madhab Syafi'i atau pendapat madhab lain, sama misalnya, kita ikut mana? Nah, kata para masyayikh itu lebih baik ikut madhab lain karena mereka mujtahid mutlak. Kalau kita mengikuti qaul dalam madhab Syafi'i, mereka bukan mujtahid mutlak. Wal muradu bil rajuli wal mar'i dzakarun wa untha balagha hatis syahwah. Yang dimaksud laki-laki perempuan bersentuhan membatalkan wudhu ini mereka yang sudah mencapai umur yang biasanya disahwati. Kalau masih bayi ya nggak batal. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahu li ajri nasabin aw radhain aw musyaratin. Yang dimaksud mahram adalah mereka yang haram dinikah karena nasab, ibunya, kakeknya, neneknya, adiknya, saudaranya, pamannya, buliknya, tantenya, itu nasab namanya. Aw radha, saudara dalam sepersusuan. Seperti Nabi dengan Hamzah itu dulu sama-sama menyusu dengan Suhaibah al-Islamiyah. Nabi menyusu dengan Halimah Sa'diyah dengan saudara sepersusuan dengan Utsman bin Mad'un kalau nggak salah namanya. Nah, kalau yang sepersusuan ini kok laki-laki perempuan nggak boleh menikah, namanya rodok. Au musyaratin dalam rangka menantu mertua. Ini walaupun sudah cerai dengan istrinya, mertuanya, menantunya itu tetap mahram, tidak boleh menikah dengan mantan mertua, mantan menantu, itu nggak boleh. Musyawarah ini haram selamanya. Wa qauluhu min ghairi hailin yukhriju ma law kana hunaka hailun. Sentuhannya itu kalau tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, ada satilnya, ada tutupnya, ya nggak batal. Malau kana hunaka hailun fala naqdhina idzin. Kalau ada penghalangnya ya enggak batal. Wal khamisu yang terakhir adalah wa huwa akhirun nawaqidi masu farjil adami, menyentuh farjinya anak Adam. Menyentuhnya dengan bibatinil kafi, yang batal yang menyentuh ini. Kalau lamsu tadi batal semua. Baik yang tersentuh atau menyentuh, yang enggak sengaja tersentuh atau nggak sengaja menyentuh tadi itu, kalau lamsu batal semua. Laki-laki perempuannya kalau punya wudhu kok bersentuhan batal semua. Tapi kalau yang terakhir ini hanya yang menyentuh yang batal, kecuali kalau dia nyentuh zakarnya sendiri, farjinya sendiri, ya, dia batal sendiri. Tapi kalau dia menyentuh farji orang lain yang tidak misalnya yang ajnabi, misalnya menyentuh zakar temannya sendiri sana, yang batal yang menyentuh saja. Kalau nggak beda jenis kelamin. Min nafsihi wa ghairihi, baik menyentuh zakarnya sendiri atau menyentuh zakarnya orang lain. Zakar unsa, baik laki-laki perempuan, bayi disentuh walaupun masih bayi, saghiran au kabir, meskipun masih bayi disentuh zakarnya sama orang dewasa punya wudu, batal ya untuk au kabir, ataupun sudah tua tetap batal. Hayan amaitan, meskipun mati nyentuh zakarnya mayit, yang nyentuh yang batal. Walafdul adami sakitun fi ba'din sahil matni. Wa kadza qaulu masyarakat duburihi, kalau yang ini banyak khilaf, menyentuh dubur. Menyentuh dubur itu ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Ai al-adami yungkidu ala qaul jadid. Menurut mazhab Syafi'i, qaul yang kuat yang jadid batal. Kalau qaul qadim, ketika Imam Syafi'i di Baghdad, qaul qadim, qaul lama. Ketika beliau sudah hijrah ke Mesir, namanya qaul jadid. Nah, yang mutamat yang jadid. Wal qadim la yungkidu masul halaqati. Kalau menurut qaul qadim tidak batal menyentuh dubur, enggak batal. Dubur tapi bukan pantat, kalau pantat bukan dubur. Wal muradu biya multaqal manfat, tempat bertemunya dua
alat pencernaan itu, manfaat itu. Wa bi batinil kafi arrohatu yang dimaksud dengan batinil kafi itu yang menyentuh dengan kedua telapak tangan. Kalau menyentuhnya dengan sikut ya nggak batal. Zahi wa kharaja bidal kafi zahiruhu wa khirafuhu wa rus asabi wa ma baina fala naqsi bidzalik. Mengecualikan lagi bukan telapak tangan, misalnya ujung jari, telapak tangan begini. Ujung ini bukan telapak, pinggir-pinggirnya bukan telapak. Ini maknanya mengecualikan. Ru'usul asabi atau dohilnya sini ya nggak batal. Falanak dobida misalnya habis wudhu terus menyentuh dakarnya sendiri kok dengan ini batal. Kalau cuma kesentuh belakangnya, ujungnya, pinggirnya menyentuh dakarnya sendiri habis wudhu misalnya, belum pakai baju terus tidak sengaja kesentuh itu. Atau kalau cuma ujung-ujungnya sini, pinggirnya sini enggak. Tapi kalau ini telapak tangan ini yang begini ini dalamnya ini batal. Ba'da tahawul asiri. Nanti seperti ini tahawul asir namanya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Hanya ini aja. Kalau mazhab lain ada yang membatalkan orang itu tertawa saat sholat. Ada yang membatalkan wudhu. Mazhab lain tapi. Ada lagi yang berpendapat memakan unta, daging unta batal wudhu. Itu juga bukan mazhab Syafi'i. Ada lagi yang aneh itu mazhab Ahmad itu memandikan mayit membatalkan wudhu. Mazhab Ahmad. Jadi kalau ada orang habis memandikan mayit, mewudukan mayit itu kan sunnah. Menurut mazhab kita sunnah dia ini berwudu atau mandi besar itu. Ada pendapat itu kan Nabi itu perintah dulu kalau habis memandikan mayit atau mewudukan mayit berwudu atau mandi. Ada riwayat seperti itu. Nah, riwayat itu digunakan oleh Ahmad berarti wajib wudu, berarti batal wudunya. Nah, tapi kalau kita tidak batal, hanya sunnah saja, sunnah wudu, sunnah mandi itu sunnah. Faslun fi mujibil ghusli wa alam.